Mingkar mingkurengang kara hakarana Sedulur-sedulur pemirsa YouTube Surya KKS maupun pembaca blog Sabda Langit WordPress di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada, sampai jumpa lagi. Salam sejahtera, salam kebajikan, salam karaharjan, namo buddhaya. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, bergas waras, ayom ayam tentrem, lancar rezekinya, tansah pinaringan, sih wiloso saking ngersaning Gusti Kang Maha Agung. Pada kesempatan ini mari kita bahas tentang warisan karma, melanjutkan sedikit kemarin dari video sebelumnya. Namun tentu saja dalam setiap pembahasan saya memang menghindari menggunakan referensi dari kitab apapun supaya lebih netral, dan jadi apa yang saya sampaikan ini berdasarkan dari pengalaman hidup yang pernah saya saksikan sendiri. Nah, di sini saya ingin menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan warisan karma ini adalah suatu kejadian di mana seseorang mengalami nasib yang kurang baik yang bermula dari perilaku buruk atau bahkan tindak kejahatan yang pernah dilakukan oleh pendahulunya. Yakni sebut saja misalnya orang tua, bahkan yang lebih senior lagi sampai kakek neneknya selama masih hidup. Namun demikian, warisan karma ini bisa juga terjadi pada saat pewaris atau orang yang melakukan tindakan keliru kemudian menimbulkan karma itu masih hidup. Itu bisa saja terjadi. Untuk memudahkan memahami apa yang saya maksudkan ini, saya akan coba memberikan contoh pengalaman di mana pada saat itu datanglah seorang wanita yang meminta tolong ya. Menurut pengakuannya, karena ia sudah bosan berobat ke pengobatan medis maupun ke pengobatan alternatif. Sedangkan keluhannya adalah dia menderita suatu penyakit napasnya bau bangkai sehingga membuat dirinya juga kesulitan untuk menemukan pasangan hidup. Padahal ya wanita itu ya berparas cantik dan pekerjaannya bisa dibilang cukup sukses ya. Dengan mempertimbangkan ia sudah bosan berobat kemana-mana, tadinya kami kepikiran untuk memberikan ramuan jamu tradisional Jawa. Tapi karena dengan pertimbangan ia sudah bosan berobat kemana-mana, maka akhirnya jalan yang kami tempuh adalah langsung Maneges. Maneges itu mencari petunjuk gaib gitu ya, dengan harapan mendapatkan jawaban apa yang menjadi faktor penyebab nafas wanita tersebut sehingga menjadi bau bangkai. Kemudian dari Maneges itu kita mencari solusi yang tepat bagi wanita tersebut. Kiranya apa yang harus dilakukan. Jika jawaban dari Maneges itu muncul, biasanya yaitu adalah jawaban yang akurat ya. Tapi kalau tidak muncul jawaban ya kita akhirnya tidak bisa melakukan apa-apa ya, kecuali hanya spekulasi atau coba-coba. Tapi jika kemudian dalam Maneges itu muncul jawaban yang jelas harus melakukan apa, maka kemungkinannya akan lebih besar untuk berhasil saat kita memberikan solusi atau pengobatan seperti itu ya. Tapi mohon maaf, ini sedulur-sedulur bukan kami promosi pengobatan, ini saya tidak melakukan praktek pengobatan tapi memang kalau darurat sekali ada orang yang minta tolong ya, jika sekiranya kita bisa menolong melakukan ya kita lakukan saja. Itu sebagai salah satu bentuk topong rame ya. Rame ing gawe sepi ing pamrih. Nah, dari hasil Maneges itu keluarlah jawaban jika wanita itu sebenarnya menanggung akibat dari apa yang pernah dilakukan oleh orang tuanya. Orang tuanya sudah tidak ada ya, sudah meninggal semua. Namun orang tuanya pada waktu masih hidup sering melakukan fitnah pada tetangga kanan kiri, sehingga membuat celaka berat pada orang-orang yang difitnah itu. Kemudian dari faktor penyebab sudah kita ketahui, itulah yang menjadi pegangan kita. Jadi kalau ibarat dokter itu sudah melakukan diagnosa terhadap suatu simptom atau gejala, kemudian penyebabnya apa, dari akhirnya timbul penyakit itu sudah diketahui penyebabnya apa. Nah, kemudian dari situ kan muncul solusi.
untuk mengatasi semua itu. Kemudian kami mencoba untuk memberikan solusi sesuai kata hati, sesuai dengan feeling, insting, dan ya menggunakan rasa lah, karena nanti rasa itu yang akan membimbing adalah guru sejati kita yang akan menunjukkan selanjutnya harus bagaimana. Akhirnya kami menyarankan agar wanita tersebut untuk mengingat, kemudian mencatat ya, kira-kira siapa saja orang-orang yang pernah dicelakai oleh orang tuanya. Jadi ini pekerjaan yang sulit ya, karena ya seperti penelitian, karena bukan pelakunya ya, ini kan anaknya. Jadi hanya meraba-raba, mengira-ira atau menganalisa siapa orang-orang yang membenci wanita tersebut, tapi tanpa diketahui alasannya. Itu kan bisa jadi karena kebencian orang itu karena memang terbawa dari ulah orang tuanya, itu bisa juga seperti itu. Jadi memang harus lebih cermat ya dalam hal ini. Nah, kemudian setelah diketahui siapa saja orang-orang yang pernah dicelakai oleh kedua orang tuanya atau salah satu orang tuanya, kemudian dicatat ya, nama-namanya semua dicatat, alamatnya, supaya tidak lupa, supaya tidak terlewatkan. Kemudian saran kami selanjutnya adalah mendatangi atau menemui orang-orang yang sudah dicatat itu tadi, yang menjadi korban atas fitnah orang tuanya itu. Datangi rumah mereka, mohonlah maaf, dan katakan Anda mewakili keluarga atau mewakili orang tua, dan mohonkan maaf atas segala kesalahan kedua orang tua Anda yang mungkin pernah terjadi. Nah, untuk mencatat atau untuk mengumpulkan orang-orang ini siapa saja yang pernah menjadi korban itu ya tidak usah buru-buru, maka kami pun tidak memberikan batas waktu ya, lakukan saja. Tidak harus sebulan selesai, tidak harus 1 minggu selesai, tidak, tapi ya lakukan saja, dan tentunya dengan semangat untuk membantu meringankan karma orang tua. Kami hanya menyarankan usahakan agar tugas ini cepat selesai, jangan ditunda-tunda, karena itu sama aja hanya akan menunda penderitaan baik yang dia sendiri alami maupun orang-orang yang pernah menjadi korban atau sakit hati terhadap apa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya zaman dulu. Nah, sebulan kemudian wanita itu datang kembali ke rumah dan menyampaikan terima kasih karena tugas yang saya berikan sudah selesai dilaksanakan. Dan dia juga menginformasikan bahwa saat itu, pada saat dia datang ke rumah itu, nafasnya sudah tidak bau bangkai lagi. Nah, dari peristiwa ini dapat saya simpulkan bahwa warisan karma itu ternyata memang ada. Jadi baratnya itu kalau kita melakukan kejahatan itu ya menuangkan air beracun ke dalam cangkir. Kalau itu sampai penuh ya, bukan saya sendiri yang mengalami akibatnya atau karma itu, tetapi anak keturunan juga bisa terkena luapan dari air beracun yang saya tuang ke cangkir itu sehingga penuh. Jadi seperti itu ya gambarannya, biar lebih mudah itu saya analogikan seperti itu. Nah, kemudian saya sampai hari ini bisa menyimpulkan bahwa hukum alam itu maha proporsional, artinya tidak pernah melewati batas atau tidak pernah kurang adil. Nah, ini saya bisa menyampaikan seperti ini atau saya bisa menyimpulkan seperti ini ya, karena memang sudah menyaksikan sendiri dan kemudian saya analisa, saya rangkai, kemudian ketemulah kesimpulan seperti itu. Mungkin dari apa yang saya jelaskan tadi, sedulur-sedulur mungkin ada yang sempat berpikir ya, kok rasanya hukum alam seperti tidak adil ya gitu. Ada karma kok kemudian turun ke anaknya atau bahkan bisa sampai cucunya. Saya dulu juga berpikir demikian ya, tapi saya kemudian buru-buru menepis pikiran itu. Jadi saya menghindari kasus buruk muka kita sendiri tapi cerminnya yang dibelah. Saya justru berkaca diri, pasti saya yang telah salah dalam memahami hukum alam. Saya lebih percaya bahwa hukum alam itu maha adil, hukum alam maha cermat dalam menimbang dosa dan pahala. Hukum alam sangat tepat dalam menimbang dharma dan karma setiap manusia. Maka hukum alam itu tidak pernah melakukan secuil pun ketidakadilan. Prinsip pemahaman saya ini membuat saya pribadi semakin penasaran. Lantas apa sesungguhnya makna dibalik semua itu? Para pemirsa yang budiman, akhirnya saya menemukan jawaban sebagai berikut ini berkat
menyaksikan pengalaman juga. Untuk menjelaskan supaya lebih mudah, saya awali dengan pertanyaan, apakah warisan karma akan jatuh pada semua anak keturunannya? Saya jawab tidak. Karena apa? Saya menyaksikan bahwa warisan karma itu hanya jatuh pada salah satu atau lebih dari satu anak yang paling disayang oleh orang tuanya. Karma orang tua itu hanya jatuh kepada anak-anak yang paling disayangi. Coba panjenengan cermati ya, dalam satu keluarga. Coba panjenengan cermati dalam satu keluarga itu biasanya ada satu atau dua dari anggota keluarga, satu atau dua anak yang paling menderita. Nah, biasanya anak yang paling disayangi oleh orang tuanya. Ini menderita ini tidak identik dengan kemiskinan ya. Bisa juga yang menderita itu adalah batinnya. Tapi jika dilihat dari sisi kemakmuran ekonomi dibanding saudara-saudara lainnya, memang biasanya paling lemah itu. Nah, lantas anak yang paling makmur di antara saudara-saudara lainnya itu yang bagaimana? Kalau sejauh yang bisa saya saksikan, anak yang paling besar baktinya kepada kedua orang tua, ya dialah itu yang paling sukses, paling makmur secara lahir dan batin ya. Walaupun bukan anak yang paling disayangi oleh orang tuanya. Apa yang saya saksikan itu telah membuka mata dan pikiran saya bahwa betapa hukum alam benar-benar maha adil. Hukum alam tidak pernah serampangan dalam menerapkan hukumnya. Seketika hilanglah prasangka buruk saya terhadap adanya ketimpangan hukum alam. Jika ada rasa timpang, itu hanya keterbatasan nalar kita dalam menganalisa masalah atau realitas. Jadi sangatlah adil. Anak yang mendapatkan kasih sayang lebih dari orang tuanya, ia akan jadi satu paket. Ia akan menerima warisan karma juga dari orang tuanya. Ini masih beruntung bagi anak yang memiliki orang tua yang banyak sekali melakukan dharma ya. Tentu saja akan sangat berguna untuk meminimalisir adanya risiko warisan karma yang jatuh pada anak-anak yang paling disayangi. Ini ada pepatah Jawa, ojo demen dak siyo, ojo demen Budi Candolo, Durang Koro, mesake anak putune ing tembe. Ini sebenarnya kalimat yang sederhana, tetapi ini sangat realistis dan faktual sifatnya, nyata. Bukan hanya mitologi, dongeng, atau hanya sebatas doktrin ya, tetapi ini memang benar-benar ini sebuah kalimat ini diambil dari fakta. Jadi bisa saya katakan bahwa nasihat itu ternyata berdasarkan kesadaran spiritual yang tinggi, bagaimana nenek moyang kita telah memahami hukum alam dengan sedemikian luasnya. Nah, sampai di sini mungkin para pemirsa ada unek-unek atau pikiran ya. Ada muncul pertanyaan, bagaimana cara atau apakah bisa kita menanggulangi warisan karma itu supaya tidak terjadi atau menimpa pada diri kita. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini tentu saja kita tidak bisa mengambil prinsip silogisme jalan tengah ya. Misalnya agar kita tidak menerima warisan karma, maka lebih baik jangan menjadi anak yang paling disayangi oleh orang tua. Tidak bisa seperti itu logikanya. Itu sama saja ketika anak melawan orang tua dengan melebihi batas atau secara tidak proporsional melebihi hak dan keharusan. Maka yang akan terjadi ya sama saja, anak akan menerima walat atau kualat pada kedua orang tua. Maka saya mengajak para pemirsa, marilah kita lebih bijak dalam bersikap, karena kebijaksanaan itu akan lahir dari orang-orang yang memahami sejatinya hidup ini. Lantas
Lantas apa yang harus kita lakukan seandainya kita berada pada posisi anak yang menerima warisan karma orang tua? Apakah saya cukup melakukan upaya untuk menebus kesalahan yang dilakukan oleh orang tua yang masih hidup maupun telah meninggal dunia? Antara lain seperti yang dilakukan oleh wanita tadi yang nafas bau bangkai itu. Ya, saya kira doa saja tidaklah cukup ya, karena butuh tindakan konkret atau tindakan yang nyata. Selanjutnya lakukan dharma yang sebanyak-banyaknya, karena hanya dengan dharma itulah kita akan membuka peluang untuk terhindar dari efek karma yang berat. Ya, kata orang Jawa, tumindak becik marang sekabehing titah gesang iku bakal dadi pager gaib tumrap awake dhewe. Jadi lakukan segala macam kebaikan, karena kebaikan itu akan menjadi pagar gaib untuk diri kita sendiri, sehingga tidak mudah celaka dan mampu melindungi diri dari derita dan kesengsaraan yang berdurasi panjang ya. Ya ujung-ujungnya ya ketemu lagi dengan pedoman urip kudu murub. Nah, pada kesempatan ini juga saya sekaligus akan menjawab pertanyaan dari salah seorang sedulur ya. Tapi karena pertanyaannya sifatnya privasi, ya, maka saya hanya bisa memberikan jawabannya saja ya di sini. Tapi intinya nanti panjenengan akan bisa menangkap pelajaran dari semua itu. Ini bisa saya berikan judul ya sebagai warisan yang menimbulkan karma. Jadi yang dimaksud di sini adalah harta warisan itu berupa tanah, rumah, atau pekarangan, dan itu akan menimbulkan karma atau balak atau bilahi. Dan ini bukan suatu kejadian yang langka, justru ini kalau saya lihat banyak sekali kasus terjadi di sekitar kita itu, dan mungkin diantara para pemirsa mungkin juga pernah menyaksikan juga ya. Jadi intinya begini ya sedulur-sedulur, bahwa berhati-hati atau ekstra hati-hatilah dengan jika berurusan dengan warisan, terutama soal pembagian warisan. Tentu saja di sini melibatkan beberapa ahli waris ya, kecuali kalau panjenengan itu anak tunggal ya. Panjenengan itu anak tunggal, tidak ada ahli waris yang lain, nah itu udah lain cerita gitu. Itu harta mau panjenengan apakan ya monggo, karena tidak ada keadilan yang harus ditegakkan karena melibatkan beberapa ahli waris. Nah, ini yang saya tekankan adalah harta warisan yang melibatkan banyak ahli waris. Jadi tidak hanya kita sendiri, tidak hanya panjenengan sendiri, tapi melibatkan saudara-saudara yang lain. Nah, biasanya harta warisan itu akan jadi harta warisan itu seperti pedang bermata dua itu sedulur-sedulur. Di satu sisi bisa memberikan kebaikan, bisa membuat seseorang atau penerima harta warisan itu meraih kemuliaan, meraih kesejahteraan. Tapi bisa juga sebaliknya, si penerima harta warisan itu bisa mengalami celaka yang sungguh-sungguh tragis, bahkan bisa terjadi tumpes kelor atau membuat mati seluruh anggota keluarga. Nah, ini persoalannya begini ya sedulur-sedulur ya, terutama dalam hal pembagian harta waris. Nah, orang yang paling berisiko untuk mengalami malapetaka yang berat itu karena bersumber dari warisan tadi, orang yang paling berisiko mengalami itu adalah orang yang diserahkan tanggung jawab untuk membagi harta waris. Nah, pada zaman dulu itu kan belum seperti zaman sekarang ya. Zaman dulu itu biasanya orang tua itu menitipkan tanah atau warisan itu kepada anak sulung atau yang nomor satu, supaya kelak nanti jika orang tua sudah meninggal, si anak sulung atau yang paling tua itu bertanggung jawab membagikan harta warisan peninggalan orang tua itu kepada seluruh adik-adiknya, dan dilakukan dengan cara yang adil, proporsional. Nah, banyak kejadian bahwa si anak sulung ini karena mentang-mentang dia sebagai anak yang paling tua, sudah paling ngerti tentang harta, tentang uang ya, sedangkan adik-adiknya masih kecil. Jadi si anak sulung yang diserai tugas untuk membagi harta waris itu kelak itu
menyalahgunakan tanggung jawab dan amanat yang telah diberikan oleh orang tua. Banyak kejadian si anak sulung yang diberi tanggung jawab ini kemudian justru mengklaim bahwa tanah itu memang hanya diberikan kepada dirinya sendiri, karena pada zaman dulu kadang tidak ada tulisan atau coretan tangan yang itu membuktikan bahwa amanat orang tua itu untuk membagikan waris itu ya pada adik-adiknya semua. Kadang tidak didukung oleh hitam di atas putih, jadi hanya ucapan aja yang disampaikan. Tapi bukan berarti itu bahwa si anak sulung itu akan lepas dari hukum. Bolehlah itu bisa lolos atau lepas dari hukum positif atau hukum KUHP misalnya, atau hukum waris. Tetapi yang namanya hukum karma tidak akan ada yang luput, tidak akan ada yang bisa lepas. Begitu si anak sulung itu membagi hak waris itu tidak adil ya, akan menerima akibatnya sesuai dengan apa yang dilakukan atau sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Apalagi jika tanah itu kemudian diakuisisi, kemudian diklaim sebagai miliknya sendiri. Karena biasanya zaman dulu anak sulung itu kan kemudian tercatat sebagai atas nama pemilik tanah yang diamanatkan orang tua itu. Adik-adiknya masih di bawah umur, itu belum memenuhi syarat untuk dimasukkan ke dalam sertifikat hak milik misalnya. Nah, itulah posisi yang paling rawan, itu adalah anak sulung dan adik-adiknya itu masih kecil-kecil, karena itu kesempatan besar untuk ngakali. Apalagi harta warisan orang tua zaman dulu itu biasanya lebar-lebar luas sekali. Nah, ini saya berikan contoh ya, kasus yang cukup mengerikan ini sebenarnya. Yang kasusnya nggak jauh dari sini, kira-kira 1,5 kilo, jadi di sekitar terminal bis, bukan terminal ya, jadi ada di sekitar tempat parkir bis wisata di daerah Ngabian sana. Itu karena dulu yang punya atau pemilik tanah itu adalah abdi dalam keraton zaman dulu. Itu kan diberikan tanah oleh keraton itu, atau bengkok ya, tanah ulayat yang diberikan keraton kepada abdi dalam itu luas-luas sekali. Nah, setelah abdi dalam itu meninggal, kemudian tanah itu kan diwariskan kepada anaknya. Kebetulan anaknya itu ada 2, laki dan perempuan. Yang sulung itu laki-laki, terus kemudian yang perempuan itu nomor 2 atau bungsu. Tapi pada kenyataannya di kemudian hari, si anak sulung itu melakukan tindakan curang. Jadi dia tidak mau berbagi hak waris itu kepada adiknya, semuanya diambil. Sampai kemudian adiknya yang perempuan itu terpaksa ikut suaminya hidup di pelosok desa, karena tidak ada lagi bagian di daerah kota, semua sudah diambil kakaknya laki-laki. Singkat cerita, si anak sulung itu ya usianya memang sudah tua ya, tapi kemudian mengalami sakit kemudian meninggal. Nah, kemudian tanah itu diwariskan hanya kepada anak-anaknya, hanya kepada anak-anaknya saja. Itu ada beberapa anak. Nah, kemudian anak-anaknya itu diberikan rumah satu persatu, semua diberikan rumah. Kejadian yang pertama itu menimpa si anak pertama atau anak perempuan. Itu hanya selang setahun setelah diberikan rumah, kemudian sakit meninggal. Adiknya laki-laki itu tidak berapa lama kemudian. Adiknya laki-laki 3 tahun setelah menerima rumah warisan itu tadi, yang bapaknya serakah tadi, kemudian belikan rumah ke anak yang nomor 2 juga itu jaraknya dari anak sulung yang itu hanya selang 3 tahun. Kemudian si anak kedua ini mengalami kecelakaan yang cukup tragis dan meninggal. Nah, sekarang yang tersisa adalah istrinya anak sulung dan anak yang bungsu atau yang ketiga, yang dia juga udah dapat jatah sendiri dari warisan yang hasilnya robot tadi itu. Tapi naas juga nasibnya, si anak bungsu atau anak yang ketiga ini tadi memang tidak sampai meninggal ya. Kasusnya tidak sampai meninggal, masih hidup sampai sekarang, tapi dia mengalami stres berat dan akhirnya sakit jiwa. Nah, seperti itulah gambaran dari cara pembagian hak waris yang tidak adil. Itu pasti akan seperti menjadi berbalik memakan dirinya sendiri. Jadi ini harus hati-hati, panjenengan yang terutama para pemirsa dimanapun berada, yang saat ini sedang diberikan tanggung jawab untuk membagi hak waris. Tolong ekstra hati-hati, karena itu nanti tidak akan
ada gunanya apa-apa jika secara sadar atau tidak telah melakukan pembagian waris secara tidak adil. Ya kalau kesalahannya itu ringan ya, akibatnya juga mungkin ya sepadan. Apalagi kalau dilandasi dengan niat yang sudah tidak baik ya, ingin menguasai semua. Itu harta itu nanti tidak akan bisa melindungi diri Anda, tidak akan bisa memperpanjang usia Anda. Yang ada ya akan menjadi senjata penumpas keluarga Anda. Jadi tidak ada sedikit pun kebahagiaan yang bisa diambil dari tanah warisan hasil menyerobot saudara-saudara yang lain itu. Jadi tolong, atau kalau jika melihat orang tua kita melakukan hal demikian terhadap adik-adiknya atau terhadap om tante kita, ya kita bertanggung jawab, kita wajib untuk mengingatkan. Karena kan nanti juga yang akan mengalami akibatnya yang mengerikan itu tadi kan juga saudara-saudara yang lain. Ya ini sekaligus saya selalu mengingatkan diri saya supaya jangan sampai melakukan. Ini kemudian ada pertanyaan lagi dari sedulur-sedulur ini yang mengirim pesan ke saya, karena saat ini kondisi ekonominya juga cukup memprihatinkan akibat adanya Pak Geblok ini, maka berniat untuk menjual harta warisan. Jadi beliau menanyakan apakah ada risikonya menjual harta warisan. Nah, ini jadi perlu saya jelaskan dulu ya sedulur-sedulur, bahwa harta warisan itu ada banyak macamnya. Ada yang harta warisan itu merupakan tanah tabun. Tabun itu milik orang tua atau milik pewaris harta, tapi pewaris itu sudah meninggal, dan terutama itu merupakan tanah atau rumah atau kebun yang sudah lama menjadi tempat tinggal pewaris atau pemilik dari harta warisan itu sehingga sampai beliau meninggal. Tabun itu bisa dikatakan sebagai tanah kelahiran ya, rumah atau tanah kelahiran dari pemilik harta warisan itu. Atau setidaknya tanah atau rumah yang sudah menjadi tempat tinggal atau tempat hidup selama dalam waktu yang cukup lama, sampai jadi ada kenangan historis di harta warisan itu yang berupa tanah atau rumah warisan itu. Kemudian ada lagi harta warisan yang itu merupakan hasil pembelian berikutnya. Ya, memang orang yang mampu itu kan selain punya tabun juga punya tanah pekarangan atau rumah yang baru yang pada dibeli, atau orang yang uangnya terlalu banyak sehingga kadarnya sudah beda dengan yang tanah tabun itu tadi. Nah ini kalau yang dijual itu harta warisan yang bukan tabun yang tadi saya sebutkan tadi, maka itu resikonya kecil ya, resikonya kecil. Jadi bisa dikatakan ya tidak masalah, itu hanya rumah atau tanah tambahan, atau memang orang tua dulu sengaja membeli tanah dan rumah itu untuk tabungan, untuk diwariskan pada anak-anak di waktu yang tepat atau saat beliau sunatnya. Tapi untuk khusus untuk menjual tanah tabun, nah ini yang risikonya cukup besar. Nah, kalau di dalam tradisi Jawa itu siapapun yang menjual tanah warisan berupa tabun itu uangnya habis, atau untuk keperluan atau untuk kebutuhan hidup yang mendesak, misalnya untuk nyaur utang atau untuk modal usaha dan lain-lain, itu nggak boleh semua hasil penjualan tanah tabun itu digunakan untuk seperti itu. Tapi harus ada sebagian, entah itu sepertiga atau 10%-nya, itu harus atau wajib untuk dibelikan tanah lagi. Ya biarpun tanah itu lebih sempit atau bahkan lebih luas ya, lebih baik ya, tapi seandainya lebih sempit dari tanah tabun ya tidak masalah, karena itu apa, sebagai syarat yang harus dipenuhi. Misalnya
panjenengan menjual tanah tabon laku 100 juta. Nah kemudian yang 10 juta, 20 ya, atau malah 30 juta itu dibelikan tanah dimanapun yang Anda kehendaki. Tidak harus dekat tanah tabon, bisa di luar kota juga bisa. Tapi ketika Anda sudah mewujudkan uang itu sebagian untuk membeli tanah, asal dari tanah dikembalikan lagi ke tanah, kan itu sama aja filosofinya. Maka itu sudah absah. Jadi misalnya uang hasil atau untuk beli sesuatu yang sifatnya urgent yang lain, yaitu sudah cukup aman. Tapi ya jangan coba-coba tidak melaksanakan paugeran ini. Uang hasil penjualan tanah tabon itu untuk dibelikan lagi tanah yang lain. Jadi cukup jelas ya kiranya ya soal menjual harta warisan itu bedakan apakah tanah itu tanah tabon atau tanah investasi dari orang tua. Yaitu resikonya jauh lebih kecil dan tidak ada kewajiban untuk membelikan tanah lagi dari uang hasil dari penjualan harta warisan itu. Tapi sebaliknya, jika yang dijual itu tanah tabon, maka untuk menghindari kebangkrutan yang lebih besar dan itu nanti akan hilang, belikan sebagian uang hasil penjualan tanah tabon itu untuk kembali membeli tanah pekarangan atau rumah, ya diukur sesuai dengan kemampuan atau kekuatan keuangan Anda. Jadi jangan terlalu memaksakan harus 30%-nya dari hasil penjualan ya. Ya kalau ternyata kebutuhan urgent Anda itu 90%-nya ya nggak nutup. Jadi itu dipertimbangkan dari tujuannya untuk menjual harta warisan berupa tabon itu apa tujuannya. Ya demikian itu sedulur-sedulur yang bisa saya sampaikan mengenai karma warisan dan harta warisan yang penuh resiko atau memiliki resiko tinggi. Nah untuk vlog selanjutnya, untuk video selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan soal neptu ya, karena itu masih banyak menyisakan pertanyaan dari para sedulur-sedulur pemirsa. Nanti akan saya di video berikutnya saya akan membahas tentang jumlah neptu pasangan. Jadi misalnya Anda punya istri dan istri neptunya lebih tinggi, jumlah neptunya lebih tinggi itu bagaimana? Jadi nanti ada angka dari neptu itu besar kecilnya itu juga turut mempengaruhi ya. Jadi nanti kita bahas di situ. Kemudian kita juga akan membahas tentang pengertian pamomong dalam hari ini karena soal neptu ini erat sekali kaitannya dengan membuat bancaan neptu atau bancaan weton ya. Dan bancaan weton itu tujuannya adalah untuk mengaktifkan pamomong kita. Jadi nanti kita akan memberikan gambaran tentang pengertian pamomong, kemudian fungsinya apa pamomong itu pada diri kita. Terus kemudian apa saja faktor yang bisa merusak hubungan antara pamomong dengan yang diemong ya, yang diemong itu adalah diri kita, diri Anda secara fisik badaniah, secara batiniah itu yang masih hidup itu ya, itu yang diemong. Itu faktor yang merusak hubungan atau yang membuat pamomong Anda itu pergi meninggalkan Anda, itu bisa terjadi. Nah itu faktornya apa yang bisa membuatnya seperti itu. Dan kemudian akan saya bahas juga bagaimana ciri orang yang ditinggal oleh pamomong. Dalam hal ini bukan ditinggal hanya sebentar, tetapi bisa dikatakan ya permanen atau semi permanen ya, dalam waktu yang belum ada batas sampai kapan, karena akan tergantung pada diri kita masing-masing. Kemudian saya juga akan membahas bagaimana cara menanggulangi anak yang ditinggal oleh pamomong. Seperti apa ciri-ciri orang atau anak yang ditinggal oleh pamomong, dan kemudian bagaimana cara untuk menanggulangi supaya tidak ditinggal oleh pamomong. Nanti akan saya bahas di video berikutnya. Ya demikian yang bisa saya sampaikan kepada sedulur semua pada
Kesempatan kali ini semoga ada manfaat dan dapat memberikan kontribusi bagi sedulur semua yang ingin belajar seputar spiritual Jawa. Sebagai penutup, saya sampaikan terima kasih atas segala atensi. Jangan patah arang, semakin semangat, hari esok semakin sukses. Jumbuh kang ginayuh, kasembatan kang sinedya, dadi kang pinuji, wilujeng rahayu kang tinemu, bondo lan bejo kang teka saking kersaning Gusti. Sura dira jaya ningrat, lebur dening pangastuti, jaya-jaya wijayanti, suluman selamat.